Berarti kalau ada penyelesaian sengketa, kalau itu di dalam litigasi itu ada beberapa, tergantung kalau misalnya ada pidana, ada perdata kan. Kalau dalam hukum bisnis tentunya pertama-tama kita akan usahakan berdasarkan hukum perdata. Nah, kalau dalam hukum perdata itu maka penyelesaian sengketanya itu biasanya dilakukan ada yang namanya sebut sebagai mini trial ya, atau pengadilan mini ya. Ada juga untuk pengadilan syariah, ada juga pengadilan niaga, ada juga pengadilan di pengadilan negeri untuk tuntutan perdata biasa. Kalau misalnya yang untuk menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa itu ada dua. Kalau litigasinya namanya arbitrase. Jadi sebenarnya arbitrase itu seperti pengadilan, tapi tidak ada perbedaan. Perbedaannya kalau di dalam pengadilan itu kan oleh hakim, kalau di dalam arbitrase itu oleh arbiter. Kemudian kalau dalam pengadilan itu kan sistemnya win or lose ya, kalah atau menang. Kalau di dalam arbitrase itu bisa win-win ya, atau win-win solution. Begitu juga kalau yang atau penyelesaian sengketa yang lain seperti negosiasi atau konsiliasi, itu juga bisa memakai cara yaitu tadi seperti win-win solution gitu. Persiapan apa saja yang Ibu lakukan sebelum diadakannya proses negosiasi? Negosiasi untuk apa? Bisnis ya? Bisnis atau untuk penyelesaian sengketa? Sengketa bisnis. Kalau saya kebetulan notaris, jadi saya tidak melakukan penyelesaian sengketa bisnis, karena yang melakukan penyelesaian sengketa bisnis itu adalah pengacara atau lawyer. Kalau notaris itu biasanya membuatkan akte saja. Nah, tapi akte yang baik itu akan bisa mencegah bisnis terjadi sengketa bisnis kayak gitu, sehingga sebelum dibuatnya sengketa akta atau kontrak di dalam suatu perjanjian, maka harus dipersiapkan misalnya bagaimana kemampuan para pihak untuk melakukan perjanjian tersebut. Misalnya kalau pihaknya bukan yang punya hak, tentunya nggak boleh, atau kewenangannya dia sebagai apa menandatangani suatu perjanjian. Nah, nanti setelah itu apa saja yang diinginkan oleh pihak di dalam perjanjian tersebut. Misalnya jangan sampai yang diinginkan pihak itu ternyata bisa melanggar hukum kayak gitu. Berarti kalau misalnya apa saja kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui sistem arbitrasi? Kalau sistem arbitrase itu tadi dia kan bersifat cepat ya, karena kalau di pengadilan itu kan lama. Kemudian juga kalau di dalam arbitrase itu kita boleh memilih arbiternya. Arbiter itu ada yang permanen, ada yang ad hoc. Yang permanen itu boleh kita pilih juga gitu ya, termasuk juga yang ad hoc. Kemudian juga kalau misalnya di dalam arbitrase itu kita diberikan kesempatan untuk membela mengenai kepentingan kita, sehingga diharapkan hasilnya itu win-win solution. Sementara kalau di dalam pengadilan kan sifatnya win or lose ya, kalah atau menang. Case tracking. Oh, itu pendalaman kasus ya. Pendalaman kasus itu berarti kita harus meneliti apakah kasus tersebut sudah pernah dilakukan, kemudian juga bagaimana putusan hakim yang lainnya. Akan tetapi biasanya case tracking itu dilakukan tidak di Indonesia ya, biasanya itu dilakukan di common law system, karena putusan pengadilannya bersifat presiden, yaitu putusan pengadilan yang lama itu akan diikuti oleh putusan hakim yang selanjutnya untuk kasus yang sama.
ya kelebihan dan kekurangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui sistem. Udah. Yang lain. Bagaimana jika proses negosiasi tidak bisa diselesaikan? Apakah Ibu akan merencanakan negosiasi berikutnya? Kan itu ya, kalau negosiasi itu tidak dilakukan oleh kita sebagai notaris ya, karena saya notaris tidak melaksanakan negosiasi. Akan tetapi kalau secara teori bahwa negosiasi itu harus dilakukan terlebih dahulu, ditetapkan dulu di dalam perjanjiannya. Apakah suatu perjanjian tersebut mau mengambil putusannya bagaimana, apakah penyelesaian sengketanya melalui negosiasi atau melalui penyelesaian sengketa di pengadilan. Kalau misalnya negosiasi tidak berhasil, biasanya boleh diajukan ke pengadilan untuk suatu kasus tersebut gitu. Jadi biasanya kalau di dalam kontrak itu pertama kali kita akan sebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang pertama itu untuk musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak selesai, maka akan diselesaikan secara negosiasi. Kalau negosiasi tidak selesai, maka akan diserahkan ke pengadilan. Ketika tahap negosiasi terjadi strategi akan menggunakan jika ada pihak lawan tidak jujur atau merahasiakan informasi penting selama proses negosiasi. Ya kan, negosiasi harus dilakukan dengan etikat baik ya. Kalau misalnya ada kerahasiaan atau ketidakjujuran, ya akan sulit untuk menyelesaikannya, sehingga sudah jelas bahwa negosiasi itu bersifat buntu ya. Kalau negosiasi bersifat buntu, ya lebih baik diajukan ke pengadilan. Bagaimana mediasi digunakan dalam penyelesaian perdamaian internasional yang melibatkan negara negara? Mediasi internasional untuk perdagangan atau untuk perdagangan ya. Kalau mediasi di dalam perdagangan internasional itu biasanya ada wadahnya, tergantung konvensi apa yang dipakai di dalam perjanjian tersebut. Misalnya kalau itu dilakukan oleh anggota-anggota GPTO, maka itu akan terjadi di dalam BOD atau Board of Dispute Settlement. Terus kalau misalnya suatu sengketa itu berasal dari investasi, itu akan diselesaikan di exit ya, jadi suatu kamar dagang untuk menyelesaikan sengketa untuk yang bersifat investasi misalnya seperti itu. Jadi demikian. Kalau misalnya tergantung dari jenis sengketanya dan konvensi apa yang mereka pakai, jadi tidak bisa ditemukan satu. Tapi biasanya kalau di dalam internasional itu dipakai juga, lebih terkenal itu lembaga arbitrase ya. Biasanya yang terkenal itu adalah Singapura SIAC ya, Singapore International Arbitration Center, atau ada juga Hong Kong Arbitrase Indonesia International Center, atau sekarang juga sudah ada Kuala Lumpur International Arbitration Center. Jadi jarang sih kalau negosiasi di dalam perdagangan internasional. Gimana ya? Ya, kalau negosiasi tidak berhasil, dia bisa diselesaikan dengan dua. Apakah mau selesaikan secara arbitrase atau secara pengadilan ya. Itu namanya litigasi ya, karena negosiasi itu kan non litigasi ya, sehingga kalau misalnya negosiasi tidak berhasil, maka akan diselesaikan berdasarkan litigasi, tergantung di dalam bentuk kontraknya. Karena penyelesaian sengketa di dalam perjanjian itu biasa tergantung di dalam kontrak disebutkan apa. Kalau di dalam kontrak disebutkan harus diselesaikan dengan cara arbitrase, maka dia akan pergi ke arbitrase. Tapi kalau misalnya dia tidak dapat selesai di dalam kontrak yang memilih pengadilan, maka akan memilih pengadilan. Tapi biasanya kalau internasional arbitrase. Apa? Apa sih kewenangan mediator? Mediator
Ya, kewenangan mediator. Ya, kewenangan mediator itu sebetulnya dia hanya bersifat untuk menghubungkan para pihak, ya, dan dia juga bersifat netral. Jadi apa saja yang diinginkan oleh para pihak untuk